Sekarang ini betapa gilanya ya pergaulan bebas, kemudian hal-hal yang enak di luar itu ditawarkan dengan begitu murah dan mudah. Dan kita harus kuat untuk menyaingi itu gitu. Dengan lebih menawarkan bahwa agama itu jauh lebih menarik. Agama itu menjamin masa depanmu, agama itu menjamin ketenangan hidupmu, agama itu menjamin akhiratmu. Bahwa Allah itu bisa menjadi penolong terbaik dalam hidupmu. Kita harus mengenalkan itu dan membuat itu menjadi lebih menarik. Kalau sekarang contohnya agama Islam itu kayak harus berjubah begitu gitu ya, berjubah dari ujung sampai kaki gitu. Saya tidak pungkiri bahwa ini lebih baik. Tapi kita harus meyakini bahwa kaulah remaja saat ini tidak begitu familiar dengan itu. Mereka asing dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Jeffrey Zone Channel. Semoga tetap bisa menginspirasi kita bersama dan tetap bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Ada beberapa keresahan yang sekarang ini pasti sangat kita rasakan, terutama bagi para orang tua. Dengan luar biasanya era digitalisasi dan model pergaulan kaum remaja yang sangat luar biasa yang benar-benar tidak terkontrol. Sekarang kita sering lihat bahwa kenapa ya agama sudah tidak lagi menjadi tren atau agama sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi hidup kita. Kita bandingkan dengan era-era tahun 80-an, 90-an, tahun 2000-an ya. Bahwa pengajian, kemudian rutinitas ibadah, kemudian di kaum-kaum kalau di masjid itu ya remaja-remaja itu remaja masjid dan lainnya masih hidup, beraneka ragam macam model-model pengajian mulai dari anak-anak sampai yang dewasa, masih berlomba-lomba ya. Nah, kemudian masih sangat kita rasakan bahwa betapa kerennya ketika kita melihat pada saat itu ketika kita mungkin masih anak-anak atau masih remaja ngelihat orang yang bisa ke masjid rutin, kemudian bagus berceramahnya, bagus bacaan sholatnya dan lain-lain itu sangat menjadi luar biasa di mata kita. Tapi sekarang itu seakan sudah tidak menjadi hal yang menarik lagi. Kadang-kadang kalau kita berpikir tentang melihat zaman pada saat itu ya, justru keindahan-keindahan zaman itu adalah pada saat kita rutinitas itu memang di kaula-kaula remaja yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang agama ya. Kalau sekarang, kalau kita perhatikan bersama, dunia tongkrongan itu jauh lebih berarti. Dunia nyanyi-nyanyi tanpa faedah itu jauh lebih berarti. Bahkan yang sangat kita sayangkan, narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Saya lebih kepada begini, apa yang menjadi masalah ya? Kenapa ini tidak menjadi menarik lagi bagi anak-anak remaja saat ini? Apa yang menjadi masalah? Nah, apa yang membuat dunia-dunia yang tidak berfaedah itu menjadi lebih menarik? Bukan menyalahkan apapun, tapi kita bersama-sama mencoba mengkaji atau menganalisa lebih dalam. Atau mungkin karena dunia pergaulan yang luar biasa yang tidak berfaedah tersebut, dia mengalir mengikuti perkembangan zaman. Tapi dunia-dunia pendidikan agama ataupun kajian-kajian agama itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya apa, Bang? Apa agama harus dipadukan dengan hal-hal yang tidak baik? Bukan itu yang saya maksud. Tapi mungkin bisa lebih dikolaborasikan dengan hal-hal yang disukai anak-anak remaja. Saya lebih ke arah seperti itu ya. Saya berpikir bahwa kenapa ini bisa terjadi? Narkoba begitu luar biasa, pergaulan bebas begitu luar biasa, dunia balapan begitu luar biasa. Bahkan anak-anak remaja sekarang ini tidak takut kehilangan masa depan dan tidak takut kehilangan nyawa ya. Pembunuhan di mana-mana banyak terjadi justru dilakukan oleh anak-anak remaja. Zaman sudah seperti tidak terkendali. Nah, saya teringat kepada salah satu hadisnya Rasulullah bahwa nanti suatu saat ketika waktu itu sudah tidak terasa lagi. Satu minggu itu terasa seperti satu hari, sebulan itu persis terasa seperti kemarin. Dan ketika semua pasarnya atau keramaian itu sudah mudah diakses, nah sekarang memang kita sudah rasakan ya, bahwa hidup ini rasanya sangat cepat sekali ya. Barusan kita mengalami hari Jumat, tiba-tiba sudah Jumat lagi, bahkan tiba-tiba sudah Sabtu, tiba-tiba sudah Minggu. Nah kemudian satu lagi pasar atau keramaian itu mudah diakses. Nah sekarang itu juga sudah kita rasakan, semua mudah diakses, bahkan dari kamar pun itu bisa kita akses. Maka pada saat itu kata Rasulullah, masalah kehidupan di masyarakat itu akan semakin luar biasa. Saya berpikir begini, apa yang salah satu yang bermasalah? Mungkin satu hal yang agak berbeda dari cara saya berpikir, agak berbedanya ya ini. Saya melihat bahwa sekarang dunia-dunia pergaulan bebas, narkoba dan lain-lain, pergaulan yang tidak berfaedah itu sangat mengikuti irama dan gelombang perkembangan zaman ya. Dia mengikuti era digitalisasi dan segala macam, tapi tidak dengan
perkembangan-perkembangan di dunia agama. Bagaimana itu maksudnya, Bang? Apakah kita harus padukan dunia agama dengan hal-hal yang tidak benar? Bukan itu maksud saya. Jadi begini, sekarang ini di mata remaja, kalau kalau zaman dahulu mungkin ya, kita kan bisa menyesuaikan dengan zaman. Karena Rasulullah juga pada saat zamannya dahulu itu sering dia menyesuaikan dengan zamannya. Bukan berarti ini seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya ya. Bukan berarti saya mengajak mencuri, kemudian baca basmalah dan selesai mencuri baca alhamdulillah, bukan, tapi lebih kepada memodernisasi cara gitu, membuat bagaimana lebih menarik gitu ketika kita mempelajari agama ataupun mengajarkan kaula muda dengan agama, membuat mereka menjadi asik gitu ya, membuat mereka menjadi berani. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Hal-hal yang mungkin dahulu sering terjadi itu misalnya kalau anak ribut di masjid itu harus dimarahin dan segala macam. Kalau sekarang nggak bisa lagi, kita dipaksa untuk memilih apakah membiarkan anak-anak ribut di masjid yang sebenarnya juga tidak begitu mengganggu sholat kita, atau membiarkan dia bermain di luar dan terbiasa bermain-main di lingkungan yang tidak baik. Kalau dia bermain-main di masjid, paling tidak telinganya masih bisa mendengar, paling tidak gerakan tubuhnya masih bisa mengikuti walau sedikit sholat yang dia lakoni pada saat itu. Dan betapa indah ketika anak-anak itu taunya main di masjid dan dia mencintai bermain di masjid dari kecil ya. Nah itu contohnya. Itu saya rasa udah bagus pada saat ini, itu memang harusnya dibiarkan gitu. Jangan dimarahi, dan kita harus sebagai orang tua harus bersyukur anak-anak itu mencintai bermain di masjid. Dari mulai dia kecil, mudah-mudahan sampai dia dewasa dia akan mencintai bermain apapun di masjid, baik ngobrol-ngobrol dan segala macamnya itu dia lakukan di masjid. Nah, kemudian memperbaharui dari sisi gaya ceramah, gaya-gaya mubalik kita ya. Tidak memperbaharui agamanya, tanda kutip tidak memperbaharui agamanya, tidak memperbaharui substansi di dalam agamanya, tapi memperbaharui cara. Tapi tidak harus semua, karena tidak semuanya memang harus diperbaharui. Saya contoh misalnya kayak Hanan Ataki, nah itu sangat luar biasa. Saya rasa dia mengikuti konteks kekinian ya, dan saya juga menyukai itu. Tapi tidak semua harus seperti dia. Tetap kita juga membutuhkan sosok-sosok seperti Abdul Adi Hidayat, Abdul Somad dan lain-lain. Tapi kalau untuk remaja saya pikir kita harus memperbaharuinya gitu. Negara ini harus melatih, atau kita harus melatih mubalik-mubalik baru yang dibekali dengan public speaking yang bagus, yang lebih mengajak kepada sesuatu yang lebih menarik gitu. Contoh kalau era dahulu mungkin ya kompang dan lain-lain. Kalau sekarang ya mungkin nggak ada masalah, alat musiknya tuh lebih diperbaharui. Contoh ke alat band dan lain-lain gitu ya. Bukan lagi kompang, karena memang anak sekarang kalau lihat kompang itu kayaknya ketinggalan zaman banget ya. Oh, alat musik haram, Bang. Musik itu haram. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya bagian dari orang yang merasa bahwa musik itu tidak haram. Yang haram itu kan bukan musiknya, tapi cara kita memperlakukan musiknya. Karena musik itu adalah gelombang, musik itu adalah nada, musik itu adalah, bahkan saya ini pun lagi ngomong ini pun mengeluarkan nada dan gelombang. Ya, kita meletakkan hukumnya memang harus tepat ya. Bahwa memang musik itu, dia bukan musiknya yang haram, tapi cara kita memperlakukan musik. Ketika musik dibawa ke arah yang salah, maka dia akan menjadi salah. Tapi ketika musik dibawa ke arah yang baik, maka dia akan menjadi baik. Kemudian mengajak kepada kaula muda itu, kalau sekarang ini misalnya lagi tren itu public speaking gitu. Nah, kemudian membuat misalnya di remaja-remaja masjid itu pelatihan public speaking yang akhirnya kita akan arahkan dia pelan-pelan bisa berbicara, public speakingnya digunakan ke arah agama dan yang baik. Saya pikir itu ada beberapa terobosan yang harus dilakukan. Ini juga dimulai dari diri saya sendiri. Saya juga berusaha untuk bagaimana caranya bisa mengajak kaula-kaula muda untuk ke arah yang lebih positif dengan cara yang bisa lebih menarik ya. Lebih menarik dari sisi, karena sekarang tidak bisa kita pungkiri memang, nggak tahu kenapa, di kaula remaja ini, dia begitu melihat orang sudah mulai ceramah, dia langsung bisa dikatakan seperti anti ya gitu. Dia langsung mental block tuh. Nah, ketika ngelihat orang yang berjubah putih, padahal ini baik ya. Kemudian pasti langsung berpikir yang dia mental block. Itulah kalau remaja kita sekarang. Wah, ini aku mau diceramahi. Wah, ini aku mau diinikan begitu ya. Ini nggak bisa kita pungkiri. Pertanyaannya, apakah menurut saya gini, apakah harus berjubah putih selalu gitu? Apakah harus menggunakan songkok putih? Saya rasa tidak. Karena letak ketakwaan itu kan bukan dari sisi pakaian gitu ya. Bukan. Tapi dari sisi apa yang mau disampaikan dan apa tujuan yang utama yang kita mau kejar gitu. Nah, saya tidak menyarankan di dalam video ini untuk masuk ke kaula remaja yang menggunakan narkoba, kita harus menggunakan narkobanya, tidak. Tapi ketika kita contohkan begini, ketika banyaknya orang yang sedang mabuk-mabukan, kemudian saya datang menggunakan jubah putih dan songkok putih, mereka langsung mental block. Tapi kalau kita duduk kemudian dengan berpakaian biasa, paling tidak mereka bisa menerima dulu. Tapi apakah kita harus langsung ikut cara mereka mabuk? Oh tidak. Nah, pelan-pelan mungkin kita bisa lebih, paling tidak dari awal mengurangi dulu. Dari yang mungkin mereka bisa habiskan banyak botol, dengan masuknya kita mungkin sedikit lama-lama mereka akan tersadar bahwa
sangat tidak pentingnya itu di dalam kehidupan kita. Nah ini yang saya pengen bahas bersama ya. Jadi bagaimana caranya sebenarnya kita bersama itu, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita. Bagaimana caranya sebenarnya kita bersama itu memformulasi gitu. Jadi dunia pendidikan sama seperti video saya sebelumnya, dunia pendidikan juga begitu, rasanya tidak update gitu. Kenapa tidak update? Saya rasa ya karena dunia pendidikan ini fokusnya banyaknya gitu, banyaknya saya katakan ya, bukan lagi ajang untuk mencari amalan, ajang untuk mencerdaskan bangsa, tapi ajang untuk mencari uang gitu. Ditambah lagi dunia pendidikan kita yang tidak update, dengan apalagi sekarang ya, barusan Menteri Pendidikan juga kena yang berusaha update, tapi ternyata ya sangat disayangkan, beliau terkena perkara korupsi. Saya rasa ini yang menjadi hal penting bagi kita bersama, bagaimana memformulasikan pendidikan. Kalau sekarang kalau kita lihat pelatihan-pelatihan optimalisasi peran guru, ya pendidikannya sebatas-batas itu saja gitu. Tidak update ke mengikuti perkembangan zaman. Apa yang lebih disukai remaja saat ini? Apakah era dulu itu masih bisa digunakan atau tidak? Harusnya kita masuk kepada apa yang lebih disukai karena saingan kita itu berat gitu. Saingan kita tuh, ya kita tahu bahwa setan itu lebih mudah, setan itu lebih enak, dan setan itu dirasa lebih gratis. Padahal setan itu tidak gratis. Setan itu bayarnya mahal. Kenapa bayarnya mahal? Dia gratis, kasih gratis. Dia persis seperti narkoba. Sama seperti narkoba. Hari itu kau pakai gratis, mungkin banyak orang yang mau menggunakan, memberikanmu gratis, tapi setelah kau kecanduan, setelah kau enak di situ, maka semua tidak ada yang bisa gratis. Semua harus dibayar. Akhirnya apa? Selain kau harus bayar pakai uangmu, kau harus juga bayar pakai masa depanmu yang hancur. Dan akhirnya bayar pakai akhirat juga yang mungkin tidak bisa ditebus lagi. Sama seperti itu. Jadi ketika setan itu mengajak yang mudah, padahal itu tidak gratis. Itu bayarnya mahal. Bayarannya adalah masa depan, bayarannya adalah akhirat yang tidak bisa kita ulang kembali. Nah, tapi tidak dipungkiri bahwa untuk tahap awal itu sangat lebih menarik daripada hal-hal yang hari ini lebih kepada agama. Bukan agamanya, saya yakin. Saya sangat yakin, bukan agama yang masalah. Al-Quran, agama Islam itu tidak lekang dimakan oleh waktu. Kapanpun dia sebenarnya fleksibel. Saya katakan pernah di video saya sebelumnya bahwa Allah itu maha asik. Allah itu maha asik. Sangat asik ya. Terkadang kita saja yang terlalu keterlaluan. Dan saya rasa begini, kenapa menjadi tidak menarik? Karena kita keterlaluan dalam meletakkan hukum gitu. Kalau sekarang contohnya agama Islam itu kayak harus berjubah begitu gitu ya. Berjubah dari ujung sampai kaki gitu. Saya tidak pungkiri bahwa ini lebih baik. Tapi kita harus meyakini bahwa kaulah remaja saat ini tidak begitu familiar dengan itu. Mereka asing dengan itu. Seperti Rasulullah mengatakan bahwa suatu saat akan datang zaman di mana Islam itu datang dengan keadaan asing gitu. Nah, ditambah lagi ternyata sebenarnya apa yang kita gunakan itu bukanlah bagian dari Islam itu sendiri gitu. Artinya apa? Bukan menjadi simbol gitu. Kita seperti yang saya contohkan tadi bahwa ada beberapa ulama kita yang tidak dengan gaya seperti itu ya. Contoh misal Hanan Attaqi, atau kita belajar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana pada saat itu orang berlomba-lomba dengan menggunakan pakaian yang dirasa itu adalah pakaian muslim, tapi Ahmad Dahlan memiliki gaya yang berbeda. Dia berani untuk menggunakan jas di saat semua orang mengatakan bahwa jas itu adalah haram gitu. Karena pola pikir yang berbeda, yang kita sama-sama sadari bahwa bukan di pakaian hukumnya, tapi di perbuatan kita. Pakaian sebersih apapun, ketika kita bawa ke tempat yang kotor, dia sama aja, nggak ada gunanya. Gitu. Tapi pakaian yang tidak terlalu kotor, setidaknya tidak ada najis di dalamnya, tapi ketika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, itu jauh lebih mulia sebenarnya. Jadi di situ, saya lebih kepada harus ada. Saya tidak katakan semua, tapi harus ada. Dan karena sekarang jauh lebih banyak hal yang menarik yang ditawarkan oleh setan-setan, termasuk ke diri saya juga. Video ini sekali lagi, semua video yang saya buat itu juga untuk menasihati diri saya sendiri. Sekarang ini betapa gilanya ya, pergaulan bebas, kemudian hal-hal yang enak di luar itu ditawarkan dengan begitu murah dan mudah. Dan kita harus kuat untuk menyayangi itu gitu. Kuat, ya harus kuat. Dengan lebih menawarkan bahwa agama itu jauh lebih menarik. Agama itu menjamin masa depanmu, agama itu menjamin ketenangan hidupmu, agama itu menjamin akhiratmu. Banyak hal ya. Dan banyak hal yang agama itu, bahwa Allah itu bisa menjadi penolong terbaik dalam hidupmu. Kita harus mengenalkan itu dan membuat itu menjadi lebih menarik. Tahap awalnya yang terpenting. Jadi di sini kata kunci terakhirnya adalah, yang paling penting daripada itu semua adalah tahap awalnya. Ketika tahap awal kita sudah menampilkan hal-hal yang dirasa tidak menarik, maka ya kalau remaja sekarang kan memang mental block. Kalau yang sekarang sudah ada kayak ulama-ulama kita yang ada, tidak semua memang. Dan itu saya sangat acungkan jempol ya, tapi harus ada.
sama-sama kita, mungkin saya akan mengambil cara saya sendiri dan bagaimana gaya saya sendiri. Jadi ini yang saya mau pengen bahas sama-sama ke kita semua, bahwa ini apapun video yang saya buat, sebelumnya kurang lebih saya memohon maaf, tapi inilah namanya kita manusia hidup, kita masing-masing punya pola pikir yang berbeda, tapi sebenarnya tidak ada yang berbeda dari video saya, hanya berbeda cara mungkin. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi bahan introspeksi bagi diri kita bersama, menjadi bahan yang bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.